Hai pemimpin, apakah Anda paham tentang spiritualitas dalam kurung moralitas plus intelektualitas? Kalau itu kita jawab sekarang tidak, itu artinya tidak ada harapan untuk melihat Indonesia dan tidak ada hak untuk memperpanjang 3 periode. Saya kira ILT mengajukan ini untuk meyakinkan bahwa aktivitas spiritualitas adalah aktivitas yang paling origin dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan harapan kita sama seperti rohaniawan berujar di forum-forum Jumat atau ibadah minggu dari kaum Nasrani, selalu dimasukkan dimensi harapan, dimensi spiritualis. Untuk apa? Untuk mengubah keadaan. Kita berdoa untuk bukan untuk tetap menjadi seperti sekarang. Kita berdoa selalu agar supaya kita bisa tingkatkan harapan itu. Jadi spiritualitas memang bekerja seperti spirit, bahkan seperti spiritus, membakar dimensi rohani kita supaya tumbuh semacam harapan. Nah, kita sebetulnya kehilangan dua hal itu. Harapan tentang masa depan Indonesia. Karena kita melihat yang ada sekarang adalah fakta-fakta yang menunjukkan bahwa ada pemburukan dalam dua hal, intellectual dan morality itu. Tadi pagi saya baca berita di Samarinda, Gubernur Kalimantan Timur mengatakan bahwa Presiden Jokowi sudah pasti masuk surga karena dia membangun ibu kota baru. Coba kita lihat, apakah di surga akan dievaluasi hal-hal yang material? Tidak ada. Di surga orang bertanya, Anda bangun jembatan berapa panjang? Anda membangun gorong-gorong berapa dalam? Yang akan ditanya, apa yang Anda berikan pada sesama Anda dalam upaya untuk membahagiakan dia secara spiritual? Yaitu rasa aman, rasa damai, rasa berwarga negara. Hal-hal yang bersifat material itu bisa diverifikasi, tapi spiritualitas tidak bisa diverifikasi. Spiritualitas hanya bisa diapresiasi, dan itu adalah pengalaman batinia bangsa ini. Kita mengapresiasi spiritualitas, dan betul sekali bahwa di dalam politik oposisi ada spiritualitas, yaitu menginginkan perubahan itu, bukan menginginkan kekacauan, tapi menaikkan satu oktav kemampuan bangsa ini untuk melihat soal dan mengevaluasinya dari sudut pandang moral dan intelektual. Jadi peralatan spiritualitas adalah satu moral, dua intelektual. Dan dengan cara itu kita pasangkan parameter ini pada pemimpin yang sekarang maupun yang akan datang. Punya spiritualitas apa tidak? Dalam kata lain, punya intelektualitas atau tidak? Punya moralitas atau tidak? Karena kalau itu nggak punya, nggak mungkin ada visi tentang Indonesia. Sisanya soal material. Bagaimana membangun gampang, berutang, nggak ada soal, asal mampu bayar. Karena membangun itu tidak memerlukan kemampuan intelektual, kedisiplinan moral. Karena dianggap ada aja orang mau investasi. Tapi bangsa ini tidak bisa tumbuh hanya dengan melihat bangunan-bangunan besar. Yang harus besar di dalam bangsa ini adalah kelegaan untuk menerima perbedaan, kemampuan untuk membayangkan perubahan. Jadi kejadian-kejadian semacam itu yang saya anggap hal yang memang penting kita bicarakan hari-hari ini di dalam upaya untuk reinventing our origins, yaitu morality dan spirituality dan intellectuality. Jadi sekali lagi kita mungkin di dalam masa-masa ini sedang membayangkan bahwa apa yang terjadi pada kita sehingga kita kehilangan dimensi spiritual. Mungkin karena presiden selalu menganggap kerja. Tidak perlu berpikir. Berpikir itulah kegiatan spiritual. Mengucapkan kalimat yang bermutu itu adalah tindakan untuk memulai perubahan itu. Nah, kalau membuat kalimat aja nggak bisa, bagaimana kita membayangkan bahwa ada dimensi spiritual, itu dimensi intelektual untuk menghasilkan Indonesia. Indonesia dilahirkan oleh kekuatan pikiran yang adalah satu dimensi dari spiritualitas. Sekarang kita nggak punya itu. Nah, karena itu agak heran bahwa pemerintah sekarang berupaya membujuk ASN untuk bayar zakat itu. Padahal sebenarnya zakat adalah kegiatan spiritual, bukan kegiatan material. Karena zakat
fungsinya adalah untuk mendistribusikan keadilan, bukan untuk mengakumulasi kapital. Akumulasi kapital itu kekuatan, bukan hal yang spiritual. Karena itu cuma soal berapa pasang bunga, kolateralnya apa. Tetapi zakat dimaksudkan untuk menghasilkan kecerdasan batin, yaitu melihat dengan mata hati di mana ketidakadilan bermukim. Ketidakadilan itu mesti disabah dengan kemampuan moralitas, dengan kemampuan intelektual. Bukan dengan sekedar bagi-bagi bansos yang cuma barang material. Dan cara baginya pun tidak spiritual, karena dilempar-lempar aja dari mobil. Jadi banyak betul hal yang bisa kita evaluasi dengan satu prinsip. Hai pemimpin, apakah Anda paham tentang spiritualitas dalam kurung moralitas plus intelektualitas? Kalau itu kita jawab sekarang tidak, itu artinya tidak ada harapan untuk melihat Indonesia dan tidak ada hak untuk memperpanjang 3 periode. Jadi spiritualitas selalu di dalam kondisi ongoing, in the making, dan itu akan berakibat pada perubahan, dan itu yang kita kehendaki.